Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda yang mengandung, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan ia akan menamakan dia Immanuel. Berita kelahiran Yesus adalah penggenapan nubuatan pada para nabi perjanjian lama, bahwa semua yang telah dijanjikan Tuhan kepada Nabi Yesaya telah digenapi dalam diri Yesus Kristus. Semua korban perjanjian lama itu digenapi di dalam diri dan karya Yesus Kristus. Hal ini menegaskan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa Kristen bukanlah mitologi, bukanlah agama yang tidak punya asal-usul yang jelas. Tetapi kekristenan jelas. Mengapa? Karena firman itu telah menjadi manusia dan masuk dalam sejarah suatu bangsa, yaitu bangsa Israel. Itu sebabnya kekristenan adalah agama yang menyejarah. Makanya ada fotonya Tuhan Yesus, kan? Ada nggak di sini? Ikon Pak Jonet ya. Pak Jonet ini rajin ikut Zoom saya. Sudah pintar bersama dengan ibu ya. Kadang kalau saya Zoom ibu di sebelah bikin soto Betawi. Iya Bu Jonet. Jadi kenapa Yesus ada fotonya? Ini kata penelane. Ini ngeporan. Pak Jonet diem dulu Pak. Pak Jonet tak boleh ngomong. Sudah tahu siapanya. Kenapa Ibu? Kenapa Yesus ada fotonya? Yuk. Lali. Ada bukti sejarahnya. Kenapa? Ada bukti sejarah. Ada bukti sejarah. Dan lagi yang lain? Rasa sebelah boleh ya. Nanti lali juga ngomong. Apa Ibu? Kenapa? Karena firman itu telah menjadi manusia. Nah, itu jawabannya. Bisa dilihat, dirasakan, didengar. 1 Yohanes 1 ayat 1. 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 1 Yo
1 Yohanes 1 ayat 1. Kalau ini gak percaya ini. 1 Yohanes 1 ayat 1. Apa yang telah ada sejak semula. Kalimat itu sama dengan Injil. Injil apa? Apa yang telah ada sejak semula sama dengan Injil apa? Yohanes pasal? Yohanes pasal? Asal 1 ayat. Pada mulanya adalah Firman. Yohanes mengulang lagi dengan kalimat atau redaksi yang berbeda. Apa yang telah ada sejak semula. Sama kan? Pada mulanya adalah firman. Yang telah kami apa? Dengar. Yang telah kami lihat dengan mata kami. Yang telah kami apa? Saksikan. Dan yang telah kami apa? Raba dengan tangan kami tentang Firman. itulah yang kami tuliskan kepadamu. Berarti Yesus bukan bayangan, bukan demit. Makanya ada fotonya. Menunjukkan apa? Bahwa Yesus itu bisa dilihat, didengar, disaksikan, diraba dengan tangan. Maka Thomas bilang, sebelum saya menunjukkan tangan ke bekas lubang pakunya, saya tidak percaya. Ini menunjukkan bahwa dia bukan hantu. Jelas ya? Jadi iman Kristen itu iman yang menyejarah, bukan dongeng. Seperti kancil nolong timun. Aku rasa delok guyu soalnya kayak masker kabeh. Yo ora gak ngerti gitu ya. Tapi nun sewu ingkang bogang itu aman. Pangapunten nggih para adi yuswa. Saya enggak kelihatan ibu. Mokan gimana, Pak? Oh, Marta konsumsi. Marta ya. Aku wis ngira. Mesti urusan Marta ini Bu Mokhtar. Beliau menjadi Marta sementara untuk mempersiapkan kampung tengah buat kita. Kinten-kinten saged dimangertos nggih. Bisa jadi gitu ya. Jadi inilah yang menjadi kekuatan iman Kristen, bahwa Yesus Kristus itu firman yang menjadi manusia, yang bisa dilihat dan bukan hantu. Maka kalau ngomong begini ke orang muslim itu mantap. Waktu di Magetan, khotbah Natal itu saya di desa Sayutan. Itu Pak Sugeng, Pak Yaguman, Pak Randy itu Pak fotonya. Itu di Magetan, Pak Sayutan. Itu dijaga oleh Polsek, Koramil, yang muslim-muslim semua. Kan sekelilingnya kan biasanya ada buyung ya, kalau yang ada pengajian tak bantar logisan ya. Kristen bah dibom, gerejanya tutup ya bilang gitu. Tetap kasih ya. Ngomong anak-anak. Akhirnya kepala apa itu? Kepala polisi apa ya? Polsek. Nah, polseknya itu memberikan apa namanya sambutan kalau di desa gitu, memberikan sambutan. Jadi istilahnya rupanya beliau diberkati juga dengan khotbah saya. Itu hari 24 itu saya khotbah silsilah Yesus Matius 1. 25-nya itu di Lomakbang di Wonogiri. Itu saya khotbah Lukas pasal 3 silsilah Yesus juga. Jadi dengar semua mereka itu. Mantap, kenapa? Karena iman Kristen ini bukan ajaran yang kosong, tetapi iman yang menyejarah. Karena firman itu menjadi manusia. Nah, kalau kita melihat konteks Matius 1, sebetulnya Matius ingin memperkenalkan Yesus sebagai Mesias, anak Allah, sesuai dengan nubuatan dalam perjanjian lama. Nah, ini kalau mau dilihat dari PL itu banyak sekali sebetulnya nubuatan-nubuatan mengenai kedatangan Sang Juru Selamat itu. Terang di tengah gelap, seorang anak telah lahir, inilah tandanya dan lain-lain. Dan sebetulnya dalam PL sudah dijelaskan lebih detail tentang itu. Maka kalau kita lihat kenapa orang Majus itu begitu
itu sangat-sangat memperhatikan betul bintang, padahal dia orang kafir. Tapi justru orang kafir mau menerima Mesias. Tahukah kita Bapak Ibu bahwa di alam semesta ini ada bintang-bintang itu? Itu masing-masing punya nama bintang-bintang, dan Allah hafal nama-nama bintang. Jadi kenapa orang Majus dituntun dengan bintang? Kalau kita melihat Kejadian 1 ayat 16 sampai 19, maksud dibuka di sini aja. Coba secara cepat ya. Karena ngomong kelahiran Yesus, saya harus ngomong bintang Bethlehem sebelum Zoom hari Senin. Kejadian 1 ayat 16 sampai 19. Maka Allah menjadikan dua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, apa namanya? Matahari, dan yang lebih kecil untuk menguasai apa itu? Bulan. Dan menjadikan juga bintang. Jadi bintang sudah ada sejak semula. Lanjut. 17. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Terus? Allah melihat bahwa semuanya itu Ayat 19. jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Benda-benda penerang bintang. Nah, Bapak Ibu kalau kita memperhatikan sedikit ya, saya harus ngomong ini sih, begitu. Mudah-mudahan tidak panjang. Ini dibatasi waktunya Pak. Pak Gembala enggak, yang lain enggak. Saya itu. Iya, dah. Pak pendetanya bilang enggak, Gembala bilang enggak, jemaatnya iya. Kok enggak sehati ya? Kepengen mulai. Bermangan sih. Mokta sudah masak ya Pak ya, maksud tinggal mulai. Ini saya bingung ini, dibatasi apa enggak? Oh cukupan. Paling nanti jam 11 selesai. Ya. Haleluya. Dalam jam 1 sekali. Bagaimana Bapak Teguh selaku Satgas? Mantap ya, Ibu ya. Apa Satgas? Satgasnya Covid. Itu luar biasa ya. Pakai rompi ini ya. Rompinya anti peluru. Anti flu sama anti corona. Nah, kalau melihat bintang, itu kita dibawa pada satu ilmu namanya ilmu astrologi. Apa itu astrologi, Pak? Ilmu perbintangan. Astrologi beda dengan horoskop. Tahu horoskop ya? Persa horoskop. Horoskop itu ramalan. Ada di sini yang bintangnya Cancer. Peti. Cancer itu kanker. Kepiting. Kalau saya katanya Sagittarius, dulu orang-orang bilang. Yang lahirnya Desember itu Sagittarius. Dan saya kalau Desember ini kan ya Natal, ya ulang tahun tanggal 7 Maret. Ya. Itu Sagittarius katanya. Terus gue karep-karepe, show-nya naga, terus gue show-ke ae. Siapa? Show-ke coba. Sionya Pak Randy ini naga, bintangnya Sagittarius katanya. Cuma saya tidak percaya betul-betul ya. Nah ini beda dengan horoskop. Ada yang bintangnya Virgo, taksi. Kan pernah taksi Virgo. Nah ini beda. Ini menunjukkan bahwa sejak semula Allah itu sudah memberikan anugerah umum bagi alam ini supaya orang mengenal Mesias. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ya. Nah, Mazmur 19 itu mengatakan bahwa langit menceritakan kemuliaan Allah. Semua ditaruh di cakrawala. Dan tahukah penjenengan bahwa ilmu astrologi itu ada di kitab Ayub. Ayub 9 ayat 9. Di sini aja, penjenengan perhatikan ini aja dulu. Saya soalnya cepat di sini. Ini belum masuk intinya Pak, baru pendahuluan. Ayub 9 ayat 9. Bisa kuat ya? Mulai kuat, saya dari pagi itu lurus.
Nah, mungkin kecapean ya. Jadi ini saya saja loro kabeh pagi. Cuman semangat gitu ya. Apalagi panjenengan yang cuma ngedengarkan harus semangat. Amin. Oleh diampun-ampuni panganan tersebut. Yang menjadikan bintang apa? Hidup. Bintang belantik, bintang kartika, dan Gugusan bintang ruang selatan. gugusan ini bahasa Yunaninya zodiakos. Menjadi kata zodiak. Zodiaknya itu bukan zodiaknya ramalan loh ya, bukan. Artinya sabuk di langit. Tahu sabuk di langit? Gugusan bintang atau rasi bintang. Pernah belajar nih panjenengan dulu? Itu apa? IPS atau IPA? IPA ya? IPPA. IPPA. IPPA, pengetahuan bumi dan antariksa. Mantap. Saya dulu masuk di IA, ilmu alam. Tentu saya kan Mahardika ya. Saya ini lulusan Mahardika di SMA. Jadi 12 IA 1. Wah, IA ilmu alam. Akhirnya ngeluh karena alam tok ya. Setiap hari ketemunya integral, cos, tansin, trigonometri, mumet. Makanya wajah saya wajah matematika. Makin terpikir makin tidak karuan. Coba Ayub 38 ayat 31. Panjenengan perhatikan sini nggih. Enggak usah buka itu dah, langsung supaya jelas. Dapatkah engkau memberkas ikatan bintang kartika dan membuka belenggu bintang belantik? Kedua, dapatkah engkau menerbitkan apa? Minta bulbul. Ini namanya zodiak. Baru tahu kan? Coba kan dengan dibedah Pak Reni Karo. Terus lewat kok aja. Enggak ada ya. Saya membantu penjenengan untuk menjelaskan saja. Saya tidak ada apa-apanya gitu. Semua pimpinan roh kudus. Amin. Pada waktunya dan memimpin bintang biduk dengan Pengiring. satelit-satelit. Ini ilmu perbintangan. Baru tahu nggih? Ternyata Ayub, lah itulah Alkitab itu kan buku bintang. Sumbernya ilmu ya ini. Nah, kata zodiakos, minta pulburui, itu adalah sabuk di langit. Jadi kalau penjenengan belajar, sebetulnya di alam ini itu setiap bintang dan juga setiap tata surya, galaksi itu punya jalurnya sendiri. Dan hebatnya tidak tabrakan. Dan bumi bisa aman dari meteor-meteor besar karena ada penjaga gawang. Siapa penjaga gawang? Atmosfer. Bukan Oliver Kahn. Oliver Kahn itu punya Jerman. Atmosfer. Itu kan jagoannya kalau Piala Dunia ya. Oliver Kahn dulu zaman saya SMP dulu dia. Karena dia kalau jaga gawang itu langsung cepet tendang sama Arab, dus gitu ya. Langsung. Jadi menang terus Jerman. Bola gitu ya. Kalau saya nangkep duit aja enak. Sampai sekarang ada duit fotonya apa kan juga pengen sampai saya hukum ya. Nah, penjaga gawang di tata surya kita itu planet apa? Jupiter. Itu yang melontarkan semua meteor pergi keluar. Makanya kalau masuk bumi kan dulu pernah ada penemuan hanya serpihan kecil karena dijaga oleh Jupiter. Coba nggak ada Jupiter, ambiar bumi, dihantam meteor terus. Siapa itu yang jaga? Kalau bukan Gusti Isa Al-Masih alaihi salam, sang Siratal Mustaqim. Itu pedesaan itu, mantu-mantu aku. Dalam Yesaya 40 ayat 26. Cepat. 40 ayat 26. Harus cepat ya, soalnya yang ngomong dosen. Cepat ngomong. Arahkanlah matamu ke langit dan lihat siapa yang menciptakan semua bintang dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekalian. Nama bintang aja Tuhan hafal, apalagi nama penjenengan dan saya. Dengar dia panggil nama saya. Sekolah minggu ya. Sekarang masih ingat toh? Guru-guru sekolah minggu? Ku jawab ya,
Iya, iya. Satu pun tiada yang tak hadir, oleh sebab yang maha kuasa dan maha kuat. Ini saya belum ngomong Immanuel, masih ngomong bintang. Penggenapan PR. Ya, salah yang Pak Randy. Jangan Immanuel. Ini Mas Madi yang dibatasi kan? Enggak. Salah satu contoh ya. Misalnya di dalam satu gugusan bintang namanya Virgo, taksi tadi. Di dalam Virgo itu ada bintang-bintang yang cemerlang yang membawa pesan. Virgo itu artinya perawan. Di dalam satu gugusan bintang Virgo itu ada satu bintang dalam bahasa Ibrani namanya Zera, benih. Persis dengan Kejadian 3:15. Bintang yang paling cemerlang berikutnya dalam gugusan Virgo itu adalah bintang Alzheimer yang artinya tunas. Persis seperti Yeremia 2:35 dan Zakaria 6:12. Bintang ketiga yang cemerlang di dalam gugusan Virgo adalah bintang Japhet, artinya Adonai yang permai dan mulia, Yesaya 4:2. Bintang cemerlang keempat di dalam gugusan Virgo itu adalah bintang yang disebut dalam bahasa Arab Al-Muridin, yang artinya yang diutus. Cocok dengan Yohanes 5:23 dan 26. Di satu gugusan bintang Virgo saja sudah membawa pesan begini. Di dalam diri perawan ada sang benih, sang tunas yang akan menjadi dia yang diutus, yang adalah Adonai yang permai dan mulia. Apa kebetulan? Ini ngomong bintang lah. Bintang yang muncul di Bethlehem itu namanya bintang Novai. Itu antara bulan Februari 5 sampai 4 sebelum Masehi. Jadi bintang ini bisa muncul lebih dari 7 bulan dan orang Majus melihatnya. Dan bintang itu menuntunnya sampai pada anak yang lahir, ada Mesias. Coba. Betapa hebatnya, betapa rencana Allah itu luar biasa. Jadi sebetulnya di luar Kristen sana sudah ada pesan Injil, tapi tidak jelas. Siapa yang bertugas menjelaskan? Ya, panjenengan dan saya. Makanya kenapa orang Majus bisa melihat dituntun sampai pada anak. Dan saya yakin orang Majus itu percaya Yesus. Sakit di mana di sini? Kayaknya baru tahu ya. Jadi, waduh, luar biasa. Saya nggak tahu rugi sulia. Untung direkam Pak Jono. Terus sekarang pokoknya nyuri ilmunya Pak ini direkam gitu. Jadi cuma dengarkan lagi. Bagus. Nah inilah sebabnya kenapa Matius ingin menegaskan nubuatan perjanjian lama tentang Sang Mesias. Bahwa langit sudah menceritakan kemuliaan Allah. Langit sudah menceritakan siapa sosok Mesias. Dan kekristenan memiliki wahyu yang lengkap. Karena imannya bukan ecek-ecek, bukan abal-abal, tapi iman Kristen mengalahkan dunia. Coba. Karena iman Kristen adalah iman yang menyejarah. Sehingga Matius ingin membuktikan dan memperkenalkan Yesus melalui kelahirannya yang ajaib. Kelahirannya bukan merupakan kelahiran biasa, melainkan karena karya Allah. Kelahirannya melalui pekerjaan Roh Kudus. Sehingga ketika di kandungan, Yesus sudah disebut apa? Allah sejati dan manusia sejati. Ada agama kayak gini? Sing jelas dong ini. Tidak ada. Tidak ada. Sing lihatnya umat begitu ya kan begitu apa dengar Kristen kok Tuhannya 3, Allahnya punya anak sokong di. Berarti kurang informasi.
kasih. Ya kita maklumi saja Pak. Belum ikut di GBI Dian Agel. Penjenengan ini luar biasa gitu ya. Bisa mengikuti, menghayati dengan baik. Itu pertolongan Tuhan. Ya amin. Yang di depan. Amin. Terima kasih juga kipas-kipas soalnya sumuk, kena panas. Iya. Itu nggak boleh panjang-panjang berarti benar ya. Yang depan sudah panas, tapi tidak apa, sehat. Itu caring namanya. Anti corona. Nah, kita langsung masuk dalam pokok pembahasan makna Immanuel ini apa? Pak Randy, coba Matius 1 ayat 21b. Yang pertama, ya. Matius 1 ayat 21b. Ya, buka satu juga langsung. Nah, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Makna Immanuel yang pertama adalah menyelamatkan umatnya dari dosa. Penyertaannya atas umatnya yang telah diselamatkan dari dosa. Bayangkan, ketika kita masih berdosa, Roma katakan Allah itu sudah begitu mengasihi. Ya, coba kita bandingkan Roma pasal yang ke-5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bayangkan, jadi orang di luar sana pun dikasih Tuhan. Mau dia mataini orang Kristen, mau dia benci orang Kristen, itu Tuhan tetap mengasihi mereka. Ada kita yang bergetar ya, diringkes sama Tuhan tahu. Apalagi kasus bom yang di sini, Gereja Santa Maria. Kenapa sih Tuhan izinkan? Kenapa nggak betul langsung diringkes aja? Ya Tuhannya saya tak langsung tak ringkes, tak lempit, tak multilas, tak lebono kali atau lebono laut, dilarunaken. Jadi kuangan karo hiu gitu ya. Tapi enggak, Allah itu enggak begitu. Itu bukan Pak Randy gitu ya. Nek kena aku tak ringkes kabeh. Itu bukan saya. Allah kita adalah yang panjang sabar, yang menunggu mereka sampai mereka kembali. Ketika kita masih berdosa, Allah mengasihi kita. Ditunggu sampai kapan? Hebat Tuhan itu. Begitu sabarnya. Bahkan dikatakan dalam Injil Matius, Dia yang menerbitkan matahari bagi orang baik dan orang jahat. Coba, itu kekuatan orang Kristen di situ. Mau dibenci, dihina, tetap kasih, tetap peduli, tetap baik, meskipun gak direken gitu ya. Karena Allah begitu. Ketika masih berdosa pun, dan kalau dilihat coba di ayat yang ke berapa itu? Yang ke 6. Mulai 6 ya. Ini ada kata kalimat yang bagus. Karena waktu kita masih lemah, yang pertama, lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Ayat 8. Ini Allah menunjukkan kasih kita ketika kita tadi masih lemah. Yang kedua, masih berdosa. Yang ketiga ayat 11. Ayat 10. Masih seteru. Jadi natur manusia itu 3 itu, lemah, berdosa, seteru. Bayangkan ketika Anda masih lemah, Tuhan mengasihi. Ketika Anda masih berdosa, Tuhan mengasihi. Ketika Anda seteru, Allah pun Tuhan memperdamaikan, saudara. Tuhan Allah begini. Anda masih lemah, masih berdosa, masih seteru, Dia mengasihimu. Yang amin Satgas Covid.
Yang di depan udah bingung. Terpesona dengan firman, ya, bukan dengan saya. Karena baju saya pagi ini kebesaran gitu. Saya agak jengkel pagi ini kalau pesan online gitu. Tapi kira bagus, lah kok kegedean ini. Iya, jadi saya pagi tadi agak gregetan itu Pak. Sudah ngurus, terus kelamin kegedean gitu ya. Bajunya bagus, kok kebesaran gitu ya. Ada yang bilang bukan salah bajunya Pak, salah badannya Pak Randy. Kurang gemuk. Karena pertama beli itu bagus, sudah pas seneng. Ini sangan-angan. Besok minggu tanggal 2 itu saya pakai baju hitam celana putih. Terus sangan-angan gitu. Saya ini kalau dengan penampilan kan perhatian banget. Saya ini orang yang memperhatikan penampilan, etika busana. Katanya apa? Ajining diri saka Busana. ajining raga saka busana, ajining diri saka Lambi. lambi. Apa latih ya? Ya, terpesona dengan firman ya, dengan saya aku isi gedean banget di busana. Besar banget ya. Tapi tidak kata besar ya, kata gemuk ya. Haleluya. Dan ini isi kayak canggung berdiri di depan, kenapa kebesaran bajunya? Ya tapi tidak apalah, dikecilkan katanya gitu. Jadi saya bilang dikecilkan cekak, cuma dikecilkan ya tidak enak ya. Karena bukan ininya, bukan ukurannya gitu loh. Badannya Ya, dibesarkan. badannya dibesarkan. Atau yang kedua dihibahkan ke orang. Gitu. Mantap. Soalnya bagus ya dia ya. Itu orang ini dia sahabat tuh. Oke. Tekan di mau lali sampean. Jadi masih seteru, masih lemah, masih berdosa, masih seteru, Tuhan sayang kita. Bahkan diperdamaikan, bahkan pasti. Ya, makanya Kristen bukan insya Allah, bukan insya Allah. Tapi karena apa? Karena kasih karunia pasti. Ya, Pak. Jadi kekristenan bukan cuma hafal kitab suci. Kalau di STT saya itu ada dosen saya itu kalau ngasih ayat hafalan itu 40 ayat hafalan. Karena mata kuliahnya spiritual formation. Jadi harus 40 ayat hafalan. Maksimal 60 ayat hafalan. Sing jenenge masa keriting kabeh. Rambut sing kenceng di keriting, sing keriting gede kenceng. 60 ayat hafalan coba. Itu ketua STT kami. Pokoknya kalau sudah kena beliau masuk, udah ayat hafalan, langsung harus bunyi semua. Bukan cuma hafal begitu, nanti nek hafal begitu ngono. Ake kang apa? Quran hadise seneng ngaferke marang liyane. Kafire dewe gak dikateke mula atine padang lanesta. Kok apa Pak? Lah omong di masjid. Setiap hari muanter. Ya hafal saya lama-lama. Jawa ini kayak Yoko, Juni. Pokoknya rumah saya dipilih oleh masjid luar biasa. Makanya kalau Zoom saya tanya saya Pak, soalnya perso itu. Maaf, ada suara surgawi. Kapan? Soalnya adik saya ini kosnya sebelahnya persis langgar ya. Jadi kalau malam takbiran nggak soto udah. Jumpat. Takbiran ya. Nggak tidur sudah. Wah sudah umat. Paling nggak di kamar dikunci kamarnya gitu. Dia umpan bantal atau nggak dia pergi ke saudaranya gitu. Karena pasti ini ya, bukan cuma hafal itu, saudara. Kita gak mengkatam, tapi menghayati bahwa keselamatan itu pas. Ini yang tanya mahasiswa UPH itu dari Muslim tanya, Kristen itu kriterianya apa Pak? Sama Pak Andika itu ya. Kriterianya apa Pak untuk masuk surga itu? Kalau kita kan ada amal Pak. Kalau Kristen Pak, oh tak jelas ini. Ngokoh. Macet. Sekarang saya akan membela
bilang, saya kan menjelaskan bahwa ini iman Kristen. Ragelen ya apa kan begitu, ini iman saya. Gitu, lakum dinukum waliadin. Nah, ginu agama apa begitu. Nah kan dengan nundut perso, saya jelaskan. Oh ya Pak, terima kasih. Pak Andika jelaskan bukti kebangkitan, kematian ke mereka. Tambah kayak sombongannya. Ini loh iman Kristen itu jam 9 lebih. Ini iman Kristen itu, saudara. Maka dosa ini bukan hanya bicara tentang pelanggaran moral, tetapi meleset dari rencana Allah. Harusnya kita segambar dengan dia, tapi meleset. Gitu. Makanya ada kisah dua pengetahuan yang baik dan yang itu mau menjelaskan kepada kita, Bapak Ibu, bahwa manusia lebih memilih iblis ketimbang memilih Allah. Manusia lebih memilih karpe diewe daripada memilih Allah, gitu. Makanya gambarannya pohon pengetahuan itu. Dia lebih memilih untuk tahu yang baik dan yang jahat menurut pikirannya sendiri, ketimbang kepada di dalam Allah atau sesuai dengan maksudnya Allah. Makanya Hawa nambahi kan. Tentang pohon di tengah taman itu Tuhan perintahkan tidak boleh diraba, padahal Allah nggak bilang diraba. Jangan engkau makan, karena kalau engkau makan pasti mati. Begitu iblis tahu celah ini, oh ini nggak ngerti firman gitu kan. Nggak boleh diraba, nanti akan mati. Maka iblis teruskan, oh udah mati, tenang aja. Akhirnya mereka memilih itu sehingga untuk segambar dengan Allah itu meleset. Maka tujuan Kristus datang mengembalikan itu fitrahnya tadi, karena manusia diciptakan apa? Menurut gambar dan rupa Allah. Menurut gambar dan rupa Allah. Jadi manusia ini fitrahnya menurut gambar dan rupa. Siapa gambar dan rupa Allah? Yesus. Kolose 1:15 dan Ibrani 1 ayat 1. Jadi penjenengan diciptakan di dalam, makanya dikatakan Paulus di dalam Kristus, di dalam Kristus, di dalam Kristus. Artinya apa? Itu fitrahnya, itu gambarnya. Mengerti nggih? Karena itu keselamatan tidak hanya terbatas untuk orang Yahudi, tapi juga mereka di luar Yahudi. Buktinya sekarang kita dari berbagai suku bisa duduk di sini. Ini menunjukkan bahwa keselamatan tidak hanya untuk bangsa Yahudi, tapi buat seluruh umat manusia yang percaya padanya. Gandul Gusti, Gandul Gusti, Gandul Gusti. Kemarin sana tak? Orang gitu lagu. Iya tak balas lagu di Pak Jonet. Ojo sumalang. Manusia di dalam Yesus terlepas dari dosa, maut, iblis, dan kefanaan. Maka satu hal, kalau Anda jatuh bangun dalam kelemahan dosa, bangkitlah lagi. Asal terus berpegang di dalamnya. 2 Yohanes 1 ayat 9. Coba ini Pak, ini penting. Minggu lalu di B3 kita sampaikan. 2 Yohanes 1 ayat 9. Minggu lalu di B3, sekarang di dia. Mantap. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristus, ajaran rasuli, tetapi yang melangkah keluar dari situ, tidak memiliki apa? Allah. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ajaran apostolik atau rasuli, ia memiliki Bapa maupun. Jadi keselamatan itu sebetulnya tidak bisa hilang. Karena keselamatan itu karya Allah yang berarti siapa yang bermasalah? Manusianya. Mau tetap di dalam keselamatan atau keluar? Kalau keluar keselamatannya gimana? Ada apa enggak? Ada. Tapi tinggal. Ada tapi berarti bina? Tidak memiliki apa? Bapa maupun keselamatannya pancet Pak. Tapi karena dia memilih keluar, ya kan? Misalnya hujan, Anda di rumah, berarti kan aman ya?
Nah, tapi kalau supaya Anda keluar rumah, hujan Anda, rumahnya kemana? Pancet tuh. Tapi ketika Anda melangkah keluar, kehujanan Anda, lorot kok masuk angin akhirnya. Covid. Iya, salah satu majelis GPIB Genta Kasih yang malam saya dulu dihubungi ibu pendetanya karena Covid ya, temannya Pak Saul. Besannya Pak Junet ini kan punya teman di sana, namanya Ibu Esti, itu majelis juga Covid, tapi sudah membaik. Nah kalau nggak pakai masker, ya ketularan dulu. Pakai masker aman, nggak lama. Ketika Anda di dalam Kristus, maka keselamatan pasti. Tapi ketika Anda keluar, tidak memiliki Bapa maupun. Yang terakhir, sama kepanasan yang cepat. Ayat 23, Matius 1 ayat 23. Ya. Sesungguhnya anak darah itu akan melahirkan, anak akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Immanuel artinya Allah beserta. Maksudnya apa, Pak? Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus akan terus membangun gerejanya sampai akhir zaman. Penyertaan itu bicara membangun gerejanya sampai akhir zaman. Matius 20 ayat 28, kebalik, 28 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Berarti ajaran Kristus itulah ajaran Rasul, ya. Dan ketahuilah, aku apa? Menyertai gerejanya sampai kesudahan zaman. Berarti Kristus yang terus membangun gerejanya. Artinya apa? Setiap proses yang Bapak Ibu alami di dunia ini, kondisi sulit seperti ini terus Allah membangun kita sampai serupa dengan Dia. Karena bukan berarti jadi orang Kristen terus jalan tol, melewati ya, naik turunnya hidup ini ngelewati kan, pencobaan, berat, masalah, jatuh bangun melewati loh. Tapi itu proses Allah menyertai penjenengan dan saya sampai kesudahan zaman. Maka tetaplah di dalam Dia. Tahun depan kita tidak tahu terjadi apa seperti apa. Sekolah juga gimana, kalau STT kami masih daring, akhirnya garing. Karena dosennya nunggu terus sih, kalau panas apa ini. 6 mata kuliah ya. Karena saya buka untuk umum, jadi teman-teman termasuk Pak Jonet kalau kosong pagi ikut kadang. Rajin beliau ini. Bahkan naik motor pun bisa ikuti Zoom. Luar biasa. Kalau di SD-nya Pak Guru masih daring ya? Wali kelas juga, daring juga, cemut-cemut juga, ngisi rapot, ngisi anu gitu ya. Kedepan saya nggak tahu usaha seperti apa kan? Sekarang punya corona begini naik lagi katanya Surabaya. Ditinggal Bu Risma jadi menteri sosial. Bu Risma kan boyongan ke Jakarta ya. Mau arek-arek pindah ke Jakarta. Saya bilang iya Bu, tidak ngurusi Surabaya dok, seluruh Indonesia kan. Mulai kamu luar biasa. Pakai diamu ini, coba nih. Surabaya diamu berarti semprot di kafe Bu Risma. Pakai ya. Yang kedua, keagungan ilahi melalui kehadiran yang insani. Itu yang kedua, makna Immanuel. Yang pertama menyelamatkan dari dosa. Yang kedua, keagungan ilahi melalui kehadiran yang insani. Artinya apa? Bahwa Dia bersama gereja sampai akhir zaman. Kelahirannya ini masuk dalam budaya, sehingga setiap kita boleh diselamatkan. Orang Jawa bisa dengan gayanya dalam ibadah. Sekali-kali GBI dia memakai tata ibadah inkulturasi. Ada Jawa, langkonan kabeh. Bagus toh? Itu inkulturasi namanya. Itu kita menghayati bahwa Kristus masuk ke orang Jawa kan? Sehingga orang Jawa ini punya sunan-sunan Jawa. Yang pertama Sunan Tunggul Wulung. Itu sunannya orang-orang Kristen.
Kita ini punya sunan-sunan juga, tidak kenal dengan mereka. Mereka Kalijaga, apalagi Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Kudus, Sunan Bonang, ya. Wali Songo. Kita juga punya sunan orang Kristen. Yang pertama Kiai Abdullah Tunggul Wulung di Gunung Muria. Pada waktu bertapa di Gunung Lawu, menurut ramalan Joyoboyo, Pangeran Joyoboyo akan datang di Gunung Lawu. Tetapi yang rawuh kok Kanjeng Isa Al-Masih. Akhirnya disuruh pergi ke Mr. Pulen di Mojokerto. Namanya orang Jawa kan punya ilmu ya. Pakai aji-aji ilang mangkring nang kendelo. Nah, Mr. Pulennya kan orang pendeta, orang Belanda. Nggak tahu dia. Tapi waktu itu hebatnya Roh Kudus mencelitkan mata Mr. Pulen. Iso ndelok, hai kisana, lapo mangkring nang dhuwur jendela. Kaget Tunggul Wulung. Wah, sakti to aku iki. Akhirnya dia mau guru. Terima Tuhan Yesus menjadi seorang penginjil Jawa yang menginjil di daerah Gunung Muria, Pati, Kudus, Rembang, dan lagi pokoknya Jawa Tengah Utara itu Pak. Akhirnya punya murid namanya Sunan yang kedua yaitu Kiai Sadra, seorang kejawen yang juga percaya Gusti Yesus melalui pertapaannya mencari rasa jati ning Ratu Adil. Kalau ini aku wis dadi wong Jawa tenan. Dengan Kiai Sadra menginjil ke daerah Mojokerto, Mojowarno, dan Ngoro berdiri GKJW Mojowarno. Itu kampung Kristen Ngoro itu. Demikian juga ketika Tunggul Wulung di daerah Jawa Tengah sana, namanya alas hutan yang angker gitu. Yang terkenal ada macan putih. Tetapi ketika Kiai Tunggul Wulung berdoa dengan Dedungo Romo Kawula, duh Gusti ingkang Moho Kuwaos, ya apa? Duh Romo Kawula, Dedungo Romo Kawula Bapak kami. Langsung itu hutan terang menjadi kampung Kristen sampai sekarang. Saya lupa nama di Jawa Tengah itu desa apa. Itu namanya Yesus masuk orang Jawa. Yesus masuk orang Nias, Yesus masuk orang Batak, masuk mana-mana. Makanya sekali-kali adakan ibadah inkulturasi. Nah, nanti sekali-kali pakai adat Sumatera. Waduh, pakai ulos semua. Wah, ini kamu. Dison adon hubungan Tuhan. Ada yang Batak di sini? Ada. Oh ada. Mau lihat teko. Pak. Saya ini kan gara-gara sering khotbah di HKBP, jadi sedikit banyak ngerti bahasa Batak. Martamu yang mahina, ale debata manami nani manua bincang. Ya, terus sana kan wajahnya kotak semua ibu kan. Kan kotak semua. Boru apa, nang boru, inang, amang. Maaf ya, sedang marah. Itu sekali-kali ya Pak ya. Sekali-kali pakai adat apa gitu. Yang saya takut jangan salah kalau adat Papua ya. Jangan nyalahin pakai koteka sendiri. Bahaya itu nanti. Jadi ya, gereja Katolik ini sering ada namanya misa inkulturasi. Jadi kalau saya pakai belangkon gitu, saya paling senang pakai belangkon. Foto saya itu ya pakai belangkon lah ini jangkau. Raden Mas Nabi. Yang kedua, kelahiran Yesus itu diperhadapkan dengan dosa manusia, itu Immanuel. Yang pertama masuk dalam budaya. Yang kedua adalah memperbarui budaya yang ada. Dari sisi yang pekat gelap, namun kehadirannya menerangi yang gelap. Jadi kalau ada budaya-budaya kita yang di luar firman, nah coba diperbarui begitu. Kayak tumpengan misalnya orang Jawa. Bisa nggak diperbarui? Sakit. Tumpeng itu kan bukit Golgota kan bisa. Lalu ayam yang dipenken itu kan Yesus Kristus. Loh bisa lah. Orang Jawa yang nyambung gitu. Oh iya. Itu kalau nginjil ke tiang-tiang kejawen gitu. Sama kalau masuk ke Nias, masuk ke mana lagi ke Ambon, pakai budaya itu untuk menjelaskan Injil. Nah yang tidak sesuai itu harus ini
mahasiswa kami dari Sumba sedang meneliti suku Marapu. Nah saya bilang kamu mesti punya betul-betul karena kamu kenal kepala suku di sana dan kamu masih memperbarui mana muda ya, karena itu sudah mengakar budaya itu. Nenek moyangnya itu sudah mengakar kuat, itu kalau dirubah marah pasti. Kalau di Medan, ya itu kan biasa sintua yang berkuasa daripada pendeta. Jadi kalau ada acara pernikahan maka yang muncul apa? Mantranya begitu. Itu menurut teman-teman. Karena saudara saya kan kakak ipar saya ini baru Stompul. Bukan situ, Stompul. Macam mana lah? Stompul. Maafnya aku. Nah, gitu kan. Jadi ada. Nah, ini bagaimana? Itulah orang Kristen berkarya di situ. Itulah Immanuel. Jadi jenengan bisa masuk kemana saja. Orang Madura juga bisa, ya kan? Orang Madura itu kan kalau Alkitabnya namanya Bible. Bible itu Madura, Inggris Timor. Kalau Lemak. Ada di sini dari Inggris Timor. Bedak. Tahu ya? Bedak. Bede itu ada, bedenak bedak tempatnya bedak, bedang, sobek. Bedenak bedak. Bisa aja. Kamu untuk Pak Randy ya. Jadi kalau malam kudus susah tak ya nyanyi. Yang depan pindah ke belakang tak ya. Jadi taman kanak, karena di taman kanak. Mengulangnya dari belakang ke depan. Taman kanak. Jadi kalau malam kudus mah malam dus susah. Lama kenapa? Lama kan yang belakang ke depan digandakan lagi. Dwi Linggo lan Dwi Purwo katanya. Kalau promo Inggris. Saya pakai bahasa Jawa. Dus kudus tang bintang. Itu kita bisa masuk kemana saja karena Yesus masuk ke segala macam budaya. Ya, jadi bagi penjenengan yang kagungan putra putri, saudara belum percaya Yesus, jelaskan Yesus dengan cara budaya setempat. Bagus, kan? Yang Jawa dengan cara Jawa tadi. Itu masuk dari sunan-sunan itu. Nanti saya ke rumah ini datangan saudara saya Muslim yang kaji-kaji lawanan. Tapi ya gitu, bukan selamat Natal, selamat ya. Selamat apa? Selamat ya. Mama saya bilang, nanti ya, bilang, gak apa-apa wes, jam 11 nih Pak Di Budi rapuh. Oh ya. Lalu Pak gue, kok tak ceritani sunan-sunan, kan nggak kemarin ini. Injil lah. Saya masuk dari wayang, kan saya punya baju itu kan wayang. Nah kemarin difoto sama mama saya khotbah di Wonogiri itu. Kok persis Pak Jokowi? Saya tahu dari kayak Pak Jokowi. Katanya kok kayak Pak Presiden ya? Ya sama tahu, saya jadi presiden. Presiden Randy Playet ngomong ngeluh kan gitu. Presiden. Persis Pak, lihat foto saya di status WA itu. Tak pasang, kok ya persis Pak Jokowi ya? Jadi masuk ke gedean ini Pak Jokowi ya? Kurang ireng. Salam? Kurang ireng. Kurang tipis lah. Kan saya pakai batik itu wayang. Itu Pak di saya senang wayang. Wah saya masuk ke wayang. Seperti itu ya. Ini kan rata-rata yang Jawi gitu. Nah, masuk dari situ, dari Sunan tadi Pak, Sunan Kristen Jawa. Masuk dari wayang. Masuk dari budaya. Yesus pun demikian. Bukan melebur dengan budaya, tapi memberi warna baru di budaya itu. Kalau di budaya Nias ada yang namanya beli ya, sama kayak di NTT juga. Jadi yang perempuan dibeli, misalnya ada uang mahar. Nah, saya bilang ke teman mahasiswa yang Nias, nah coba kalian berpikir bagaimana memperbaharui budaya itu. Karena apa, nanti seumur hidup kalian bayar utang. Menikah bisa, tapi setelah menikah bayar utang kan bayar yang tadi yang sekian banyak.
Bagaimana? Nah, saya bilang susah juga Pak Randy. Memang, tapi kalian harus kembali ke kampung halaman sana, ke Ononiha Yesus Kirisu. Kembali ke sana, perbaharui seperti Yesus masuk ke dalam budaya. Gitu ya. Jadi bawa kira-kira. Penutup, setengah 10 orang. Karena Kristus adalah keselamatan umat manusia, maka apa kesimpulan Immanuel, Pak Randy? Gampangnya itu, bahwa kita yang tadinya berdosa, yang tadinya tidak bisa kembali ke gambarnya, melalui Kristus kita bisa seperti Allah. Apa itu? Efesus 1:4 katakan kudus dan tidak bercacat. Jadi pengantin wanita Kristus yang sempurna. Sekarang ada sakit, mikir utang, migrain, ngeluh, cemut-cemut, darah tinggi, kolesterol, pundak dan lain-lain. Saya punya teman itu di daerah Bekasi itu masih umur 25 sudah kolesterol. Kalau rumah tuh ngeluh gitu ya, padahal masih umur 25 sudah kolesterol. Sakit macam-macam sekarang di dunia ya, tapi nanti kemuliaan yang kita terima membuat kita sehat dan tidak sakit lagi. Terus gak bingung, orang bingung soto Betawi mana? Oh ada Pak, oh alhamdulillah. Itu sudah dipersiapkan oleh bujone berabad-abad lamanya. Jadi gampang itu ya, manusia boleh kembali ke fitrahnya yaitu segambar dengan Allah. Gak loro maneh, gak mikir utang maneh, ya toh? Gak mikir lagi Pak Randy dulu kalau minggu pertama ini cemut-cemut Pak. Minggu pertama, minggu pertama itu seneng Pak karena apa duitnya akeh. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku. Minggu kedua gaji mengalir, bayar utang, bayar tagihan, mulai ganti lagu nih. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, mengalir kemana-mana duitnya soalnya. Minggu ketiga gaji menipis, lagunya ganti lagi. Ku tahu Tuhan nanti mengadakan. Minggu keempat gaji nentek Pak, lagunya ganti mana? Tuhan kasihani kami. Kalau udah minggu kelima mulai ngutang loh. Iya dah, ngutang lah. Hobi nih kan ngutang ya. Dalam Yesus. Gak mikir itu mana enak wes ya. Mana kadang saya mikir saya ingin cepat pulang aja Tuhan, ketemu Tuhan Yesus. Reuni di sana ya, sama Pak Alex, sama Bu Dwi. Ya. Kak mikir bayar itu ya beres gitu. Aduh, si enom kok lah. Sekarang kan nggak peduli masih muda sudah tua. Kapan aja bisa dipanggil. Iya. Gitu. Maka siapkah kita tetap di dalam Kristus? Itulah Immanuel. Kalau Anda tetap percaya Immanuel, maka Anda Tuhan bersama kita. Kalau Anda melangkah keluar, ya gimana? Digondol gendruwo lan grandong. Maka tetap jadikan Dia yang utama dalam hidup kita, fokus dalam hidup kita, karena Dia mencintaimu tanpa syarat, mengasihimu tanpa batas dan memberkatimu tanpa syarat. Nggih cekap samanten nggih. Selamat menyongsong tahun baru. GP ini ada ibadah ya Pak ya? Tutup tahun dihayati betul-betul. Bahwa tetap GPI Dian, Carmen dan Ngagel tetap di dalam Kristus. Supaya setahun depan Tuhan menyertai kita. Kami pun juga ada ibadah ya di tempat kami. Mari pun ngaku terus. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Boleh menaikkan pujian Pak Joner, Pak Jumadi? Boleh nggih? Boleh. Yang depan masih aman? Nggak keringetan itu? Pak Satgas gimana Pak? Tidak. Caring ya, sehat.
kasih Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur dan hati kami bersuka cita karena Yesus yang senantiasa menyertai kami dalam melewati hidup ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah firman-Mu yang terus menuntun kami dalam perjalanan melewati kehidupan kami sampai kami kembali kepada Bapa di surga. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Berkati dia dalam pekerjaan, bahkan
keluarga dalam pelayanan juga senantiasa Tuhan menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sudah diberkati firman Tuhan. Amin. Terima kasih matur nuwun Mas Pendeta Len. Saya panggil Mas oleh cek nom terus. Nanti celuk Bapak Pendeta nanti cepat. Ya, terima kasih sudah berkati kita pagi hari ini. Mari kita akan dengar pengumuman. Monggo. Terima kasih Bapak Pendeta ini sudah menyampaikan firman Tuhan. Kita akan dengar beberapa pengumuman. Natal BPI Selasa tanggal 29 Desember pukul 5 sore. Bagi yang BPI tanggal 29 jangan lupa ada Natal. Seragamnya pakai kebaya. Sekali lagi seragamnya pakai kebaya. Kemudian untuk ibadah tutup tahun itu hari Kamis tanggal 31 Desember jamnya jam 5 sore. Jam 5 sore. Kemudian atas nama jemaat dan pengurus mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Esther Rudini. Kemudian untuk adik Irena Tali yang kemarin ulang tahun, kiranya Tuhan memberkati, semakin semangat melayani Tuhan. Kemudian bagi jemaat dihimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Tetap mematuhi protokol kesehatan, ya. Tetap pakai masker, jaga jarak. Itu yang harus diperhatikan untuk diri kita sendiri, ya. Kemudian selesai ibadah, jemaat jangan keluar dulu, ya, tetap duduk di tempat. Akan menyebabkan berkat, ya. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih atas pengumuman. Nanti kita doakan juga berarti, ya. Mungkin jemaat Tuhan kemarin yang dia beberapa orang dari panitia menerima sembako, tapi dari gereja sudah direncanakan semua dapat sembako. Itu mari kita doakan oleh sponsor yang telah menyertai kita, yaitu PT Liga Haji, supaya tetap tiap tahun dia memberikan kita, ya, jangan sampai kita diberikan lari, ya. Tapi kita doakan supaya perusahaan ini tetap eksis, ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang agak goyang, tapi kita doakan PT Liga Haji yang menjadi sponsor kita supaya tetap eksis dalam perusahaannya sebagai ekspor furniture. Ya, Tuhan, mari kita akhiri ibadah kali ini. Terima kasih sekali lagi buat Mas Pendeta ini, ya, yang sudah memberikan kita kekuatan, motivasi, Immanuel, melangkah di tahun-tahun baru. Kita sungguh-sungguh kata-kata Immanuel, Allah kita monggo dalam seperti kami mampu. Kami
kami tidak akan koyak menghadapi tahun baru. Kami akan melangkah bersamamu. Immanuel, itulah jaminan pada kami semua. Biarlah firman-Mu pagi hari ini yang sudah memberikan kami kekuatan. Mana Tuhan, kami tidak akan melangkah keluar, tapi kami tetap tinggal di dalam Engkau. Karena Engkau Allah kami, Allah yang selalu memelihara kami. Terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami dalam ibadah pagi hari dari permohonan sampai sore. Engkau rapi selalu, Engkau berkati hamba-Hamba-Mu yang sudah melayani pekerjaan-Mu, baik para WL sinar, para musik, bahkan hamba-Mu, pendeta yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan tegas. Kau pakai hamba-Mu dimanapun hamba-Mu berada, Kau rapi terus untuk memenangkan banyak jiwa. Kau berkati kami yang sudah hadir pagi hari itu, Kau berkati dalam kehidupan rumah tangga kami, dalam usaha pekerjaan kami, dalam studi bagi anak-anak kami. Kau berkati sehingga Tuhan semuanya apa yang kami perbuat Engkau akan membuatnya berhasil. Yang lemah terus berikan kekuatan yang baru di dalam menghadapi pandemi. Tuhan Kau tetap membungkus kami dengan kuasa darah. Oleh itu juga saudara kami yang tidak sempat hadir karena usia, karena apapun Tuhan, tetapi Kau tetap memberkati iman yang teguh supaya tetap beriman kepada-Mu. Terima kasih. Kau berkati gereja kami ini Tuhan. Kau berkati baik gereja kami maupun di karantina. Kau lindungi juga bangsa dan negara kami. Kau berikan hikmat akal budi kesehatan kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri-menterinya, para gubernur, bupati, wali kota sampai aparat yang terendah. Demikian juga para dokter, perawat, medis. Kau lindungi mereka dalam menangani COVID-19 corona itu. Kami yakin, kami percaya bahwa Engkau Allah lebih dari pemenang. Engkau akan melenyapkan segala virus-virus jatuh di dalam nama Yesus. Tuhan juga melindungi para TNI Polri yang selalu menjaga kedaulatan negara kami. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hormatnya bagi nama-Mu. Saatnya Tuhan, sebentar kami pulang ke rumah masing-masing. Pelindungi baik yang jauh, berdekat Tuhan beliau. Jangan dari segala marah yang malapetaka. Tuhan jemput segala penyakit. Timpakan sampai di rumah dengan selamat, dengan tidak pernah satu pun. Kau kembalikan kami saat-saat yang terindah seperti pakaian dari tubuh kami terus. Terima kasih Tuhan. Kau berkati juga jemaat-Mu yang sudah memberikan persembahan, baik persembahan kolektor maupun mengembalikan persembahan. Kau berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur hormatnya bagi nama-Mu. Kami juga tak lupa Tuhan, Kau juga berkati ibadah sore nanti. Kau juga memberikan cuaca yang cerah seperti pakaian dan sukacita kami memuji nama. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari saudara, terimalah berkat yang dari surga. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari peting wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah yang membawa damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah, bahkan kesehatan yang sempurna yang datang daripada Allah Bapa. Memelihara dan kasih sayang Tuhan Yesus Juru Selamat kita, pimpinan kuat selalu tetap menyertai tetap rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam studi, bahkan dalam pelayanan, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita semuanya percaya dan berkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru, selamat hari Natal. Saya nggak boleh pakai duduk. Katanya tadi nggak boleh beranjak dulu. Tetap duduk di tempat. Silakan dipersilakan untuk